Previously on the 100. Can I show you something? You don't have to be afraid. The blood of the first commander is your blood. Longer, son. Lady will never surrender. That's why we're gonna take her out. What would it take for you to share the valley? Short of an unconditional surrender. Nothing. Let me. In the valley, we'll have peace. Praise you for Raven, yet here you still are. Dioza said no. I can help you. I'm listening. 75% of your people are dying. You're already having symptoms? Something like that. We offered to. One of the abscesses broke apart. It was the sound waves. I can dissolve them. Well done, Abby. How soon can you do the others? Colonel, it's McCreary. I just need more power. Sonic drill. It uses sound waves to pulverize rock. Looks like he's got prisoners. You'll keep it to yourself for now. Halo Skepable fans, selamat datang kembali di channel One Click Hiburan. Film yang akan kita bahas kali ini adalah film The 100 Season 5 episode 9 berjudul Six Emperor Uranus. Retakan yang tumbuh di Wonkru mengancam akan meledak untuk selamanya. Sementara itu di lembah dangkal Murphy menimbulkan sebuah bencana. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita bahas alur filmnya secara menyeluruh. Pastikan tonton sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe dulu, oke? Episode dimulai dengan Abby menyembuhkan para penambang lain. Vincent melapor bahwa McCreary sudah datang dan mereka harus segera menyembunyikan alat mesinnya dan Vincent juga harus bersembunyi. McCreary marah karena Dioza menolak menukar Raven untuk hidupnya. Orang-orangnya tahu tentang hal ini dan beberapa orang bahkan menginginkan kepala Dioza. Tapi untungnya orang-orang Dioza yang memegang semua senjata. Vincent kemudian berpura-pura datang dari pintu depan ketika McCreary mengancam Abby dan Dioza dan bertanya apakah dia terlalu cepat untuk check up. McCreary pergi dan dia ingin menyelesaikan dengan Dioza nanti. Kemudian Dioza meminta Abby hanya untuk mengobati orang-orang yang dipercaya Dioza selama waktu yang tersisa. Setelah itu mereka baru mengobati orang lain, lalu Dioza meminta Vincent untuk mengambil mesinnya. Sebelum Dioza pergi, dia mengingatkan Abby untuk berhati-hati dengan Vincent. Di gereja, Murphy dan Emory dipertemukan kembali dengan Raven dan juga Echo. Mereka mulai bertukar pikiran tentang bagaimana cara untuk melarikan diri. Echo menyalahkan Raven karena sudah membantu Abby menyembuhkan para penambang. Echo kembali berencana untuk membunuh Shaw sehingga Raven bisa menjadi pilot dan menggunakan kapal itu untuk melawan. Tapi Raven memberitahu bahwa Shaw bisa berguna bagi mereka sebagai mata-mata karena mereka perlu pengalian untuk melarikan diri. Menurut Shaw, tempat itu adalah perang saudara yang menunggu untuk terjadi karena orang-orang McCreary benci menuruti Dioza. Mereka hanya melakukannya di ruang angkasa untuk bertahan hidup, tapi sampai saat itu McCreary adalah pemimpinnya. Murphy mendatangi salah satu penjaga dan memprovokasinya agar mereka berkelahi karena dia setuju dengan rencana Raven. Di bunker, Bellamy dan Indra membawa Maddie untuk bertemu dengan Clark yang sekarang ini masih ditahan oleh Octavia. Clark berterima kasih karena mereka membiarkannya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Maddie. Tetapi Bellamy menegaskan bahwa itu bukan perpisahan. Mereka mengungkapkan bahwa Octavia sedang sakit. Indra segera membawa Maddie keluar karena mereka tidak bisa mengambil resiko bahwa ada anak kecil di tempat itu. Bellamy kemudian memberitahu Clark bahwa dia sudah meracuni adiknya menggunakan ganggang milik Monty. Sebagai kepala pasukan, Indra bisa menerima syarat Dioza untuk perdamaian jika nanti Octavia bangun. Clark yakin Octavia pasti akan bangun, seperti yang Bellamy katakan bahwa Murphy dulu juga baik-baik saja meskipun tidak memerlukan dokter. Rencananya, Indra akan mengambil alih untuk Octavia. Setelah Wonkru menyerah, Bellamy akan segera membebaskan Clark dan mereka akan kembali ke Silo Valley bersama-sama. Setelah itu, Indra dan Bellamy datang ke ruangan tempat Octavia dirawat. Nailah meminta Bellamy untuk memberitahu semua yang terjadi karena dia ada di sana.
Tapi Bellamy memojokkan Nailah karena mereka sedang memakan makanan darinya. Indra memintanya untuk berhenti. Dia membela Bellamy dan mengatakan bahwa Bellamy tidak mungkin melakukan itu karena Octavia adalah adiknya. Indra juga meminta Jackson untuk memikirkan mungkin saja racun cacing masih ada di dalam darah Octavia. Menurut Jackson itu mungkin saja menjadikan ini reaksi tambahan pada zat yang mengenainya. Tapi seminggu yang lalu dialisis tidak akan ada yang berhasil dan mereka perlu mempersiapkan penerusnya. Indra akan memberitahu para Wonkru jika ada perubahan kondisi Octavia. Indra ingin menjadi orang yang pertama mengetahuinya. Setelah itu, Indra mengumpulkan semua Wonkru untuk memberitahu mereka tentang kondisi Octavia. Dia juga mengumumkan bahwa dia mengambil alih sebagai pemimpin dalam ketidakhadiran Octavia karena dia adalah gurunya. Indra menyebutkan bahwa mereka tidak akan mengikuti keinginan Octavia untuk berperang ketika ada cara yang lebih baik. Selama 6 tahun terakhir, mereka sudah kehilangan ratusan orang dan kini mereka tidak boleh kehilangan lagi. Indra mengaku akan bernegosiasi demi Wonkru untuk memasuki lembah itu dengan damai agar tidak ada lagi yang menderita. Miller menyela dan mengatakan bahwa Indra bukan yang memimpin, bahkan bukan untuk pasukan pertama, dan Octavia telah memberi kehormatan itu kepada Miller. Tapi Barrett menentangnya karena Miller adalah Scarecrow. Dengan tidak adanya komandan, perwakilan klan harus berkumpul untuk memilih pemimpin berikutnya. Salah seorang setuju dengan Miller, tidak ada lagi klan, yang ada hanya Wonkru dan musuh Wonkru. Mereka berdua berdebat dan hampir menimbulkan perkelahian. Miller menembakkan ke atas dan menghentikan mereka berdua. Miller tidak meminta mereka mengikutinya, tapi dia meminta agar mereka mengikuti Octavia. Kemarin Octavia memerintahkan mereka untuk berbaris di lembah, maka sekarang mereka akan berbaris untuk Blood Reyna. Indra tidak bisa menghentikan peperangan, tapi ada seseorang yang bisa menghentikan ini, yaitu Maddie, karena mereka membutuhkan komandan sejati. Setelah itu, Bellamy menemui Clark dan meminta agar Maddie menjadi komandan. Tapi Clark tidak menyetujuinya karena Maddie hanya anak kecil. Dia tidak peduli berapa banyak orang yang masih percaya kepada Flame dan menurutnya orang-orang lebih percaya kepada Blood Reyna. Tapi Bellamy tetap akan melakukannya karena teman-temannya yang sudah seperti keluarga sedang dalam bahaya. Dia meminta maaf karena itu akan terjadi. Di lembah, Murphy mendekati McCreary yang sedang menderita batuk. Dia memberitahu bahwa Abby sudah menemukan obatnya, memasang semacam mesin untuk menghilangkan kotoran di paru-paru. Dia menduga pasti Diyoza sudah memilih siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati, dan McCreary nampaknya berada di daftar yang salah. Jika yang dikatakan Murphy benar, McCreary meminta Murphy membawa teman-temannya pergi seperti yang telah mereka sepakati sebelum pertumpahan darah dimulai. Tapi jika berbohong, darah Murphy yang akan ditumpahkan. Setelah itu, Murphy kembali ke gereja dan memberitahu yang lain bahwa Diyoza tidak memberitahu McCreary tentang obatnya. Dia baru saja melakukan tugasnya dan hal-hal buruk akan terjadi di tempat itu. Kemudian Echo akan memberitahu Diyoza agar pihaknya juga bersiap. Begitu pertempuran dimulai, mereka akan segera membuka kerah kejutnya dan melarikan diri. Begitu juga dengan pilotnya. Riven meminta Shaw untuk ikut dengannya melarikan diri karena temannya Emory bisa melepaskan kerah kejutnya. Tetapi Shaw menolak karena hanya Shaw pilot Diyoza dan mereka tidak akan pernah berhenti mencarinya. Itu berarti Riven tidak akan pernah aman. Riven mengancam akan membunuhnya jika tidak ikut. Akhirnya Shaw setuju untuk melarikan diri bersama Riven dan juga yang lain. Di dalam bunker saat Gaia sedang berdoa melingkari lukisan komandan pertama, Indra datang mengetuk pintu. Gaia segera menyembunyikan pecahan lukisan itu dan membuka pintu. Indra tidak bermaksud mengganggunya berdoa, tapi dia datang untuk menjawabnya. Indra kemudian meminta putrinya untuk melakukan upacara kenaikan komandan. Mereka juga sudah tahu jika Maddie adalah seorang Nightblood dan meminta agar Maddie dijadikan komandan, karena hanya Maddie yang bisa menyatukan Wonkru dan menghentikan peperangan. Gaia tidak mau melakukannya karena keputusan itu bukan haknya, tapi Maddie harus memilihnya sendiri. Indra membuka pintu, Bellamy dan Maddie sudah berada di sana. Indra lalu keluar untuk memeriksa keadaan Octavia. Sementara itu, Maddie sendiri tidak tahu mengapa dia dibawa ke sana. Saat Gaia menunjukkan flame-nya, Maddie tidak mau menerimanya karena Clark tidak menginginkan itu. Tapi Bellamy meyakinkan Maddie untuk menerimanya. Dia mengatakan bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk menghentikan peperangan, menyelamatkan lembah dan juga menyelamatkan Clark.
Akhirnya Medi mau menerima flame itu dan menjadi komandan. Ketika Indra ke ruangan Octavia, dia terkejut ketika Jackson mengatakan bahwa dialisis bekerja, denyut nadinya stabil dan Octavia tersadar. Octavia dengan lemah memanggil Indra dan menyebut bahwa Bellamy yang telah meracuninya. Pada saat itu, Indra membunuh penjaga, menyerang Jackson dan membiusnya untuk memastikan tidak akan ada yang memberitahu siapapun tentang Octavia yang diracuni. Di lembah, Eiko memberitahu Diyoza bahwa McCreary sudah tahu tentang obatnya. Diyoza memerintahkan anak buahnya dengan menggunakan kata kode biru mengunci semua pintu dan menyiapkan senjata. Saat semua anak buah Diyoza keluar dari gereja, Emory dan Raven segera melepaskan kerah kejutnya dan bersiap untuk melarikan diri. Sementara itu Diyoza tahu McCreary akan datang ke tempat Abby, jadi mereka akan ke sana lebih dulu. Dia memerintahkan untuk memindahkan semua pembelot ke gereja untuk saat ini. Eiko memiliki waktu 5 menit untuk sampai ke sana. Jika itu tidak berjalan lancar, Diyoza akan membawa mereka ke kapal. Setelah itu, Diyoza dan orang-orangnya menghadang McCreary serta anak buahnya sebelum mereka ke tempat Abby. Diyoza mencoba menghindari perkelahian karena mereka jauh-jauh kembali ke bumi tidak untuk membunuh satu sama lain, tetapi mereka datang untuk hidup. Diyoza berterus terang bahwa Abby telah berhasil menemukan obatnya dan memberitahu semua rencananya tentang lembah. Eiko mengakui bahwa Diyoza hebat, tapi Murphy tidak akan membiarkan itu terjadi. McCreary tidak percaya karena dia tahu Diyoza tidak akan pernah mengobati orang-orangnya, tapi dia hanya akan mengobati orang-orang Diyoza saja. Murphy kemudian melemparkan batu ke arah kerumunan dan mengenai kepala seseorang. Hal itu langsung menyebabkan kedua belah pihak terlibat perkelahian. Setelah itu, Murphy kembali ke gereja dan meminta semuanya untuk pergi karena dia sudah melakukan tugasnya. Tepat sebelum mereka melarikan diri, Kin datang dan memberitahu bahwa mereka harus menjemput Abby dan Diyoza lalu menuju ke kapal pengangkut karena pembelot lain sudah berada di sana. Kin juga memberitahu mereka tentang rencana perdamaian yang dia buat antara Diyoza, Bellamy dan Clark. Hal itu membuat Murphy dan Raven merasa bersalah karena telah mengacaukan rencana tersebut. So berniat untuk pergi bersama Kin, tapi Eiko melarang dan meminta Raven untuk membawanya pergi. Jika tidak, dia akan menggorok lehernya. Mereka harus pergi seperti yang sudah direncanakan. Eiko yakin bahwa Octavia tidak mungkin menyerahkan diri, tapi Murphy memutuskan pergi bersama Kin untuk menyelamatkan Abby. Sementara itu, perkelahian tim Diyoza dan McCreary masih terus berlangsung. Diyoza segera menemui Abby dan akan membawanya ke kapal, namun McCreary segera datang dan membunuh anak buah Diyoza. Abby segera lari ke pintu belakang, tapi anak buah McCreary berhasil menangkapnya, sedangkan Diyoza melawan McCreary serta anak buahnya. Saat McCreary mencekik dan akan membunuh Diyoza, itu sama saja dia akan membunuh anaknya sendiri yang belum lahir. Ketika McCreary lengah, Diyoza menusuk lehernya menggunakan pecahan kaca. Perut Diyoza kesakitan, salah satu anak buah McCreary bangkit dan siap untuk menembaknya. Tiba-tiba Kin datang dan membunuhnya. Diyoza memberitahu Kin bahwa anak buah McCreary membawa Abby, tapi dia akan baik-baik saja. Mereka segera pergi karena akan lebih banyak lagi yang akan datang. Di bunker, Indra memberitahu Octavia bahwa Diyoza setuju untuk berbagi lembah jika Wonkru menyerah. Octavia menyebut Indra bukan hanya pengkhianat tapi juga pengecut. Indra takut pada Octavia atas perubahannya. Indra menyalahkan dirinya sendiri karena sudah membiarkan Octavia naik terlalu jauh. Seharusnya dia tidak membiarkan Octavia memikul beban itu sendiri, dan sekarang Indra tidak akan membuat kesalahan yang sama. Tiba-tiba trompet telah dibunyikan, itu menandakan panggilan untuk kenaikan komandan. Karena Wonkru tidak mau mengikuti Indra, jadi dia menggunakan Medi untuk menjadikan komandan.
Maddie memang masih anak kecil, tapi usianya sama dengan Lexa ketika Lexa diangkat. Segera Wonkru akan menerima pemimpin baru, maka Wonkru akan menyerah. Rakyat mereka akan mencapai lembah itu tanpa ada pengorbanan nyawa, dan Octavia akan melihat kebijaksanaan di dalamnya. Nailah yang mendengar hal itu, dia menemui Clark, tapi ternyata Clark bukan dalang di balik semua ini. Clark juga mengungkapkan bahwa Bellamy dan Indra adalah orang yang meracuni Octavia sehingga mereka dapat menjadikan Maddie sebagai komandan. Dia meyakinkan Nailah untuk melepaskannya karena mereka berdua menginginkan hal yang sama untuk menghentikan kenaikan Maddie. Nailah kemudian memukul penjaga dan mengambil kunci untuk melepaskan Clark. Semua orang berkumpul untuk kenaikan Maddie. Clark menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menjaga Maddie tetap aman adalah dengan membunuh Octavia. Dia pergi ke tempat Octavia dan Indra berada. Sementara itu, upacara kenaikan telah dimulai. Gaia meminta Maddie untuk tidak takut. Dia memasukkan flame ke tengkuk Maddie dan Maddie mulai berteriak. Clark datang ke tempat Octavia dan mengarahkan pistol ke arahnya. Setelah sedikit berdebat, Octavia meyakinkan Clark bahwa mereka berada di pihak yang sama. Mereka berdua tidak ingin Maddie menjadi komandan, jadi Clark dan Octavia membuat kesepakatan. Clark akan membantu Octavia menghentikan upacara, dan Octavia akan membantu Clark dan Maddie untuk pergi ke lembah. Setelah Flame masuk ke tengkuk Maddie, dia mengalami pingsan karena Flame mempengaruhi setiap komandan secara berbeda. Mereka mengangkat Maddie ke atas meja. Gaia memang belum pernah melakukan itu sebelumnya, tapi dia sudah bersiap untuk itu di sepanjang hidupnya. Kemudian Gaia mengikat leher Maddie untuk melindungi Flame-nya. Tidak lama setelah itu, Clark, Octavia, dan para penjaga datang. Clark menampar Bellamy dan dia akan mengeluarkan Flame itu dari tengkuk Maddie. Tapi Gaia melarangnya karena Flame sedang menyatu dengan pikiran Maddie. Jika Clark mengeluarkannya sekarang sebelum selesai, Maddie mungkin tidak akan pernah bangun. Octavia memaksa Clark untuk mengeluarkan Flame, tapi dia tidak mau melakukannya. Kemudian Octavia memerintahkan salah satu pengawalnya untuk membawa Clark dan Maddie ke Rover dan menangkap Gaia dan juga Bellamy. Di lembah, McCrary menyatakan bahwa mereka belum selesai, bahkan tidak sama sekali. Para pengkhianat berada di hutan, pilot mereka di antaranya. Tapi mereka masih memiliki dokter, itu berarti mereka memiliki obatnya. Setelah sembuh, mereka akan menemukan Shaw dan akan membunuh sisanya. Lalu mereka akan melakukan yang seharusnya dilakukan Diyoza dari hari pertama dan memusnahkan orang-orang Wonkru yang akan merebut tanah itu. Kemudian dia mendekati Robert dan membunuhnya. Setelah mereka sampai di Rover, pengawal mencoba menembak mereka berdua atas perintah Octavia. Tapi kemudian Maddie terbangun dan memintanya untuk menurunkan pistolnya. Bahkan Maddie tahu nama pengawal itu adalah Jerome Komsan Gedakru, anak dari Lesberg Komsan Gedakru. Dia mengabdi dengan kehormatan dalam menjaga kerajaan Lexa Country Crew. Dia percaya kepada Lexa dan sekarang dia harus percaya dengan Maddie. Pengawal itu berlutut dan memanggil Maddie sebagai Heda, tapi kemudian Clark membunuhnya dan memaksa Maddie untuk pergi. Namun jika mereka berdua kabur, Octavia akan menang, Gaia, Indra, dan Bellamy akan mati. Clark tidak peduli karena mereka bertiga sudah membuat pilihan. Atas tindakan pengkhianatan, Octavia mengumumkan kepada orang-orang Wonkru di arena pertarungan untuk membuat Bellamy, Indra, dan Gaia nantinya akan bertarung sampai mati. Dia berbohong kepada semua orang bahwa Maddie tidak membacakan silsilah atau garis keturunan. Oleh karena itu, Maddie bukan komandan sejati, tapi sebaliknya Maddie telah kabur meninggalkan mereka semua seperti pengecut. Octavia mengatakan bahwa Maddie bukan Wonkru, dia adalah musuh Wonkru dan mereka akan mengurusnya nanti. Tapi untuk saat ini mereka memiliki perang untuk dimenangkan. Octavia kemudian duduk di singgasana melihat kakaknya sendiri sebagai tahanan. Saat pintu tertutup, Octavia meneteskan air mata. Nah, itu tadi alur cerita singkat film The 100 Season 5 episode 9. Kita minta maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih sudah menonton, Abang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.